join harusnya sekitar 65 ya. Berarti masih banyak yang belum join. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Jadi biar saya bicara melihat semua yang sedang bekerja, nggak bisa on kamera tapi yang tidak ada kegiatan mohon diaktifkan. Kedua banyak banget yang belum. 3! That was not luck, that was skill. Yo, I'm killing you. Yo, Usher, JB, what's up, man? I'm just playing video games with Ryan. You think you can hold the house down till I get back? Yeah, I can do that. Ini Melinda, Hermi, Laode, Rohima, Boma, Yadida, Ira Suci, Hermi. Yuk diaktifin kameranya. Jadi saya ngomong lihat kalian semua. Oke, teman-teman semua, setelah kemarin yang sudah mengikuti training soft skill perihal CV ya, CV digital. Nah, hari ini saya mau sedikit kasih sosialisasi ya perihal kita nanti ada sesi di mana pengumpulan CV ya. Pengumpulan CV berupa soft copy dan hard copy. Dan juga saya mereminder untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas dari training soft skill kemarin. Ya,
yang tugas membuat CV digital. Ya, karena baru sebagian kecil yang mengumpulkan. Ini tetap saya minta kalian wajib membuat tugas tersebut dan dikirimkan kepada Kak Fitri linknya. Ya, berbentuk web ataupun linked yang kemarin sudah dipelajari ya. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya coba sedikit share screen perihal nanti apa saja yang saya mau paparkan. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Salah satunya adalah agenda hari ini yang mau disampaikan. Ini perihal CV, dari mulai tahapan pengumpulan CV, isi CV, terus kemudian nanti kita sedikit membahas tentang KKI, dan kita membahas sedikit tentang screening test ya. Semoga kalau kalian kooperatif, bisa langsung tanya jawab ketika materi satu persatu ini saya sampaikan, bisa langsung tanya ya apabila yang mau ditanyakan. Kalaupun nanti pada di akhirnya mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau jelaskan sedikit perihal tahapan ya, tahapan pada saat nanti kita mau mengumpulkan CV. Teman-teman, nanti sebelum kalian mengumpulkan CV, di sini ada tahapan kita melakukan validasi CV. Apa itu validasi CV? Validasi CV dilakukan oleh tim CNP, saya dan Kak Fitri, untuk memeriksa isi dari CV masing-masing mahasiswa. Kita koreksi, kita cek, ya, isinya kira-kira sudah sesuai atau belum. Dari mulai jenis penulisan, ya, pemilihan huruf, besar kecilnya huruf, ini kita perhatikan ya, kita lihat. Karena CV bukan hanya sekedar kalian asal jadi ya, tapi komponen-komponen di dalamnya juga harus detail kita perhatikan. Ya, dari mulai jenis fontnya, dari mulai warna background CV-nya, dari mulai warna tinta penulisannya. Ya, ini kita akan memberikan masukan-masukan kepada kalian ya. Nah, validasi CV yang dilakukan adalah, yang kalian lakukan adalah, ini diperhatikan baik-baik ya, biar nanti nggak ada yang salah lagi. Validasi CV yang dilakukan, yang pertama, membuat CV hard copy di kertas A4. Ya, di print di kertas A4. Boleh di second paper, ya nggak apa-apa kalau selama melakukan validasi, Miss, kertas baru atau kertas bekas boleh, ya kalian pakai belakangnya yang masih kosong, ya. Kemudian minimal kalian membuat CV minimal dan maksimalnya 2 lembar. Jangan mau irit, konten isinya banyak, tapi kalian sub-subkan masukin padet-padetin, jadi kelihatan 1 lembar itu isinya penuh, sehingga kalau orang mau baca tuh bingung. Ya, orang mau bacanya bingung. Jadi usahakan minimal dan maksimalnya adalah 2 lembar. Ya, ini validasi pakai kertas biasa ya, jangan pakai kertas yang macam-macam. Masih pakai kertas biasa. Boleh, bahkan boleh pakai second paper. Ya. Kemudian yang kedua, validasi dilakukan dengan cara virtual atau online. Ya, kita belum bisa menerima kegiatan secara offline atau secara langsung, apalagi yang sifatnya nanti membuat kerumunan, apalagi sifatnya nanti yang mendatangkan orang banyak, ya. Jadi validasi kita ini masih dilakukan secara virtual atau online dengan cara setelah kalian print CV kalian di kertas A4 tersebut, ya, terus kemudian kalian
bentuk menjadi JPEG atau screenshot CV tersebut per lembar. Ya, dibuat dengan filenya di screenshot atau dibuat JPEG berbentuk CV JPEG. Ya, gambar. Kemudian kalian kirimkan ke nomor WhatsApp kami, Kak Fitri atau Miss Amel, ya. Jadi, kenapa kita minta berbentuk JPEG atau screenshot? Supaya kita gampang memberikan note, memberikan koreksian di dalam CV kalian. Ya, bisa kita kasih note, bisa kita kasih garis, kalau ini akan dirubah menjadi apa, nanti note-nya kan ada. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya nanti ketika kalian sudah print CV kalian di kertas A4 ya, dibuat screenshot-nya atau dijadikan JPEG. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp, melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Nah, kemudian nomor 3, setelah dikoreksi, mahasiswa harus melakukan revisi bagi yang ada revisinya CV-nya. Misalkan salah satu dari kalian, misalkan Rizka ya, Rizka sudah kasih ke Miss Amel, kemudian Miss Amel koreksi, ternyata masih ada yang harus diperbaiki, ya, masih ada note dari Miss Amel, ini harus kalian revisi, kalian perbaiki, dan disubmit kembali, dikirim kembali hasil dari revisi CV kalian. Kepada siapa? Kepada si PIC yang mengoreksi. Misalkan Rizka ke Miss koreksi pertama, validasi pertama ke Miss Amel. Berarti setelah direvisi kirimnya ke Miss Amel lagi, jangan ke Kak Fitri ya. Begitu juga sebaliknya, misalnya Laura sekarang pukul 10.03. Validasi pertamanya sama Kak Fitri, kemudian ada revisiannya submit lagi ke Kak Fitri gitu. Jadi PIC yang mengoreksi pertama kali. Jangan sampai salah ya. Jadi nanti misalkan setelah dikoreksi sama Miss Amel, revisinya ke Kak Fitri. Enggak, jangan. Ya, kasih ke PIC atau yang mengoreksi pertama kali. Itu siapa? Ya. Kemudian teman-teman, nomor 4, yang sudah disetujui dianggap sudah melakukan validasi. Ya, kalau CV-nya sudah disetujui atau sudah di ACC, nanti kita kasih note juga ya. Kita kasih note juga. CV yang sudah disetujui dianggap sudah melakukan validasi, dan bagi yang belum disetujui CV-nya diperkenan mengumpulkan CV sebelum ada persetujuan, sebelum ada ACC, sebelum ada koreksi cek ulang sampai kita JB, what's up, man? I'm just playing video bilang games kalau with Ryan. yes CV kalian You think you sudah can hold the oke, house down till I sudah get back? dibuat ya. Yeah, I Jadi can do that. misalkan Alright, tadi my man. Rizka koreksi Yo. CV ke Miss Amel pertama kali, ternyata masih ada revisi nih. Nah, Rizka nggak balik kasih lagi ke Miss Amel, tiba-tiba main ini aja nih, main bikin aja gitu. Nah, ini kita tidak benarkan ya, karena harus kita benar-benar sampai dengan tahap akhir, sampai dengan di ACC CV-nya. Baru bisa masuk ke tahap selanjutnya, membuat CV yang akan dikumpulkan. Ya, sebelum dapat ACC, kita tidak memperkenankan kalian mengumpulkan CV sebelum ada persetujuan dari DCM. Gitu. Nah, teman-teman, kemudian setelah tahap validasi sudah selesai, tahap validasi misalkan sampai 2 kali, kemudian sudah kita ACC, kemudian berlanjut ke tahap pengumpulan CV, ya, ke pengumpulan CV tahapannya, ya. Yang pertama dilakukan apa? Pertama dilakukan pada saat pengumpulan CV dibuat dalam 5 rangkap, teman-teman, yang 5 rangkap. Kalau udah dibilang 5 rangkap, berarti di dalamnya bukan hanya CV ya, karena pasti ada lampiran-lampiran yang harus dimasukkan ke dalam CV tersebut. Namanya 5 rangkap, berarti kan ada beberapa lembar. Ya, ada beberapa lembar. CV dibuat dalam 5 rangkap beserta lampiran. Nah, kalian bisa perhatikan di sini lampirannya ada KHS 1 sampai dengan 4. Ya, kalau KHS 4-nya belum selesai, bisa nanti kita dispense
saya sampai dengan KS semester 3. Ijazah SMA atau SMK masuk di dalamnya. Kemudian sertifikat uji kompetensi yang sudah kalian ikuti, ya, yang sudah kalian ikuti. Kalau misalkan sertifikat uji kompetensinya punya Miss, saya kemarin nggak kompeten Miss, silahkan disertakan sertifikat keanggotaannya saja, ya. Tapi kalau misalkan Miss saya kemarin kompeten, silahkan lampirkan sertifikat kompetennya saja. Jadi jangan dua-duanya, ya. Ini nanti untuk meminimalisir jumlah lembar yang ada di CV. Jadi jangan terlalu banyak, ya. Jadi kalau misalkan kalian kemarin ikut uji kompetensi, ya, kalau kompeten kan pasti dapat 2 ya, kepesertaan dan sertifikat kompetennya, ya. Benar nggak? Halo teman-teman. Iya, Miss. Tapi yang kemarin baru dapat 1, Miss. Ya, oke. Terlepas dari nanti Miss yang ini belum dapat, yang ini belum dapat gitu. Nanti itu kalian konfirmasi ke akademik, ya. Itu nanti kalian konfirmasi ke akademik. Berarti benar ya, kalau misalkan kalian kompeten dapat 2 sertifikat. Yang satu sertifikat keikutsertaan, yang kedua sertifikat kalau kalian kompeten. Benar ya? Benar, Miss. Oke, berarti kalau misalkan yang punya 2 sertifikat, Miss saya kemarin kompeten, berarti punya 2. Silakan lampirkan 1 aja, yang sertifikat kompeten aja. Ya, kepesertaannya nggak usah lagi, karena kalau udah sertifikat kompeten, otomatis sudah jadi peserta, kan? Ya, nah kalau yang nggak kompeten, silakan lampirkan sertifikatnya yang kepesertaannya aja. Ya, karena kan kalian tidak punya sertifikat yang kompeten, ya. Sampai sini paham ya? Miss. Oke. Kemudian sertifikat lampirannya sertifikat training soft skill. Ya, selama kalian mengikuti training soft skill dari semester 1 sampai dengan semester terakhir, ya, sampai dengan semester 5 ini, kalian udah berapa ikut materinya. Nah, untuk yang hard skill, ya, hard copy, CV hard copy-nya silakan lampirkan 2 saja sertifikat training soft skill-nya, jangan banyak-banyak, 2 saja, ya, 2. Nah, kalau yang soft skill, yang soft skill ini dilampirkan semuanya ya Kak Fitri ya, 7-7-nya ya, bukan 4 ya, 7 ya Kak Fitri ya. Kak Fitri adakah di sana? Iya, Miss. Sesuai dengan saran Kak Dinda kemarin, untuk yang CV digital mungkin nggak usah dilampirkan. Gitu. Oke. Berarti kalau yang soft copy itu semua dilampirkan sertifikatnya ya? Iya. Iya, yang soft copy semua dilampirkan, tapi kalau yang hard nggak usah terlalu banyak, 2 aja dari materi training soft skill yang sudah kalian ikuti. Ya, kita materinya kalau nggak salah udah 7. Berarti kalau nanti kalian bikin soft skill dalam bentuk soft file, silahkan masukkan semuanya. Kalau dalam bentuk hard file, silahkan masukkan 2 aja untuk sertifikat training soft skill-nya. Ya. Terus kemudian, apabila kalian punya sertifikat pendukung lainnya, silahkan masukin. Ya. Misalkan pernah ikut kegiatan apa, dapat sertifikatnya dan segala macam, silahkan dimasukkan di dalam lampiran CV, soft, dan hard-nya. Oke, kemudian yang kedua, CV dicetak pada kertas Concord. Nah, di sini kertas Concord ya. Bagi yang belum tahu kertas Concord, silakan dicari di tempat-tempat fotokopi atau di toko buku, itu ada. Kertas Concord 80 sampai dengan 90 gram. Ingat, besarnya, beratnya 80 sampai 90 gram. Jangan di atas dari itu ya, teman-teman ya. Karena kalau di atas dari itu nanti terlalu tebal nanti sifatnya adalah ketika kalian print bentuknya kayak sertifikat, piagam ya, bukan seperti CV. Jadi besar atau beratnya harus yang 80 atau minimal 80 atau maksimal 90 gram. Kertas Concord itu berwarna ya, banyak warnanya. Silakan pilih warna yang soft, yang sesuai dengan desain warna kalian pada saat membuat CV. Warnanya yang soft, jangan yang dark ya.
jangan yang merah tua, ya, jangan yang biru tua, terkesannya gelap. Nanti ketika kalian print, tulisan kalian akan jadinya gelap dan ngeblok sama background warna dari desain CV kalian, ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya masing-masing mahasiswa tadi udah ya membuat 5 rangkap. Nah, 5 rangkap ini ketika kalian mau membuat hard copy dikumpulkan secara langsung di kampus, ya. Dikumpulkan sudah dalam satu paket dalam map plastik yang ada kancingnya, tahu ya? Yang kancing atau enggak, biasanya sih kita mintanya yang kancing ya, yang kancing cetek gitu ya. Ada map plastik, kancing cetek, nah itu semua dimasukkan 5 rangkap, ya. Sudah bersama lampiran-lampirannya dan sudah di paper clip, ya, di paper clip. Kalian masing-masing 5 rangkap itu bersama lampirannya, 1 lampiran di paper clip, 2 lampiran di lampiran kedua selanjutnya di paper clip lagi. Jangan dibiarkan nggak di ini ya, yang nggak di clip ya, harus di paper clip jadi biar rapi. Nah, warna mapnya disesuaikan dengan masing-masing jurusan, ya. Kalau anak AP ini merah, Kak Fitri ya? Iya, benar, warna Ya, merah. anak AP merah, kemudian anak KA akuntansi ini kuning, ya, kemudian anak IK biru. Mapnya warnanya beda-beda. Anak AP merah, anak akuntansi kuning, dan anak IK biru. Jadi tidak sama. Butuh mapnya berapa, Miss? 5 ya, Miss? Enggak, cukup 1 aja. Karena 5 rangkap itu dimasukkan ke dalam 1 map plastik. Bukan 5 ya, bukan satu-satu map plastik yang enggak. Tapi mapnya 1, tapi CV-nya yang 5 rangkap itu masuk ke dalam 1 map plastik tersebut. Gitu. Nah, teman-teman, untuk melakukan validasi dan pengumpulan CV, ini kita punya deadline tanggal. Silahkan dicatat baik-baik. Saya tidak mau ada yang tertinggal lagi. Ini saya nggak tahu kapan tanggal batas waktunya, Miss. Saya kan nggak tahu, Miss, kemarin nggak ikut dan segala macam gitu. Itu no reason lagi, nggak ada alasan lagi. Untuk validasi CV kita kasih waktu dari tanggal 23 Agustus, dari Senin besok ya, 23 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Batas maksimal. Miss, tanggal 31 bisa nggak? Enggak. Ya, kita tidak melakukan, kita tidak ada dispensasi karena ini udah cukup. Dari 23 ke 30 itu 7 hari ya. 7 hari kalau kalian concern, kalau kalian memang peduli, silahkan dibuat. Tapi kalau yang males-malesan, Miss, saya kan kerja nggak punya waktu, no reason, ya. No reason, tidak ada alasan. Saya kerja, Miss, pulangnya malam, tidak ada alasan. Yang kerja bukan kamu doang, yang punya tugas bukan kamu doang, yang punya kerjaan bukan kalian doang. Jadi kalau menurut saya, misalkan ada yang alasan, Miss, saya kerja nggak bisa, segala macam, no reason, tidak ada dispensasi. Ya. Kemudian juga sama dengan pengumpulan CV. Pengumpulan dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari tim CNP. Nah, yang tadi ya, ketika kita sudah ACC, CV kalian udah benar, silakan dicetak, diprint beserta dengan lampiran-lampirannya, baru kalian kumpulkan. Deadline waktunya dari tanggal 1 September sampai dengan 10 September. Nah, ini udah 10 hari kita berikan. Ya, udah 10 hari kita berikan waktu, lumayan panjang nih, biasanya cuma seminggu. Ini udah 10 hari kita berikan, jadi nggak ada alasan lagi untuk terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan CV. Gimana untuk yang terlambat? Seperti yang tadi saya bilang, karena kita sudah kasih dispensasi waktu banyak, ya, berarti no reason. Untuk yang terlambat dan tidak mengumpulkan, ada sanksi yang diberlakukan. Sanksinya sesuai dengan isi SPPMK yang sudah kalian tanda tangani beserta orang tua di atas materai. Sanksi berlaku untuk mahasiswa yang tidak mengumpulkan validasi atau pengumpulan CV, digugurkan hak penempatan magang atau kerjanya. Miss, mau nanya, Miss. Ya,
kan yang informatika itu penginputan nilainya suka terlambat ya Miss. Misalnya KHS semester 4 anak informatika belum semuanya masuk Miss nilainya Miss. Bagaimana ya Miss? Nah, nanti sambil coba notif ke bagian akademik ya. Nanti saya coba notifikasi, saya coba remind kembali untuk bagian akademik kalau kita sudah mulai pengumpulan diri yang deadline-nya tanggal sekian. Ya. Sebenarnya udah sih udah kita notif gitu, cuman mungkin nanti saya akan reminder kembali ya untuk tim akademik. Itu Haidir ya? Iya Miss. Iya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak tadi selain Haidir? Miss, saya mau tanya, Miss. Apa itu? CV-nya kan 5 rangkap ya, Miss. KHS semester 1 sampai 4-nya itu sama kayak CV-nya apa enggak, Miss? Apa satu CV isinya itu semua, Miss? KHS, ijazah gitu, Miss. Gimana, Fozia? Misalkan, kan disuruhnya bikin CV 5 rangkap ya, Miss. Nah, terus di masing-masing CV itu isinya KHS semester 1 sampai 4, ijazah SMA, sertifikat. Kayak gitunya sama juga di fotokopi juga atau enggak usah, Miss? Apa cuman satu CV aja yang isinya KHS semester 1 sampai 4? Nah, berarti kan kalau 5 rangkap, pengertiannya gimana tuh, Fauzia? Berarti kan harus diperbanyak kan? Harus difotokopi kan? Iya, untuk supaya jadi 5 rangkap. Ya teman-teman ya, jadi lampirannya kalian fotokopi ya, training soft skill di fotokopi. Makanya saya minta untuk yang hard copy ini nggak banyak-banyak kan, sertifikatnya yang training soft skill hanya 2, karena untuk meminimalisir lembarnya banyak, kalian fotokopinya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi semuanya di fotokopi. Nah, kalau yang bentuknya file, soft file ya, nggak boleh difoto tapi harus di scan ya teman-teman ya. Kalian punya sertifikat, kemarin notifikasi e-sertifikat itu udah ada bentuknya, silakan dijadikan satu file jadi PDF. Filenya PDF ya. Untuk yang soft copy perhatikan teman-teman, filenya PDF, mulai dari CV, urutannya CV dulu pertama, kemudian ijazah SMA kalian atau SMK, kemudian baru KHS, kemudian baru lampiran-lampiran sertifikat ya. Jadi urutannya CV, ijazah, KHS, baru lampiran. Ini yang soft file. Soft file bentuknya harus PDF dan harus bentuk scan, tidak boleh foto ya teman-teman ya. Miss mau nanya. Ya. Berarti yang mengumpulkan secara virtual atau online itu kalau kita cetak terus tanda tangan habis di scan ya Miss? Yang mana nih? Yang virtual yang mengumpulkan secara WA. Oh, jadi gini, kalau misalkan yang dilakukan secara WA ini hanya validasi CV Budi gitu. Jadi kalau misalkan udah Budi nih misalkan kasih ke Miss Amel ya, oke Budi, CV kamu udah saya ACC, udah benar. Nah itu kamu ulang, kamu print ulang di kertas convert gitu. Oh, tetap jadi meskipun kita sudah bikin secara di scan dan lain, kalau misalkan sudah di ACC langsung dikasih ke kampus ya pakai kertas convert ini ya. Nah, dikumpulkannya yang secara resmi adalah yang di kertas convert ya. Oke, untuk validasi tidak perlu pakai lampiran ya, hanya CV-nya aja. Ya, validasi misalkan CV-nya aja nih 2 lembar gitu. Budi kasih ke misalnya, Mes, ini CV Budi tolong dikoreksi. Hanya CV-nya aja. Lampirannya saya yakin kalian udah paham semua, nggak perlu dikoreksi untuk lampiran ya. Paling nanti lampiran kita koreksi pada saat pengumpulan di kampus Kak Fitri ya. Kita cek satu-satu, misalkan ada yang kurang, nanti akan dinotif sama Kak Fitri. Diminta untuk datang lagi, terus kemudian kalian ada yang kurangnya apa, nanti ditambahin. Kak Fitri untuk yang soft file bisa ditambahin nggak? Kak Fitri ada yang mau ditambahin nggak? Ya soalnya masih bingung ada yang kelewat. Soft file. Untuk urutan lembaran CV-nya, mungkin nanti biar teman-teman nggak bolak-balik nanya, saya buatkan ininya aja ya, saya buatkan broadcast-nya di grup nanti. Gitu. Oke, makasih Miss. Ya, Budi. Oke,
Oke, nanti dibuatkan broadcastnya di grup sama Kak Fitri perihal urutan untuk soft file-nya. Soft file-nya urutannya sama, berarti hard-nya juga nanti sama urutannya ya, urutannya sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Miss, sertifikat Ujipkom yang belum ada gimana ya, Miss? Kalian confirm ya ke akademik ya, tanya ke kalian, tanya ke Miss Lia gimana dengan Ujipkom sertifikatnya, karena kami sudah harus mengumpulkan CV ya. Nanti saya reminder juga, tapi alangkah baiknya dari dua sisi, mahasiswanya juga confirm, nanti saya bantu untuk confirm juga gitu ya. Baik, Miss. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, saya anggap paham ya tentang validasi dan pengumpulan ini ya, pengumpulan CV-nya ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke dalam konten atau isi dari CV-nya. Ini secara umum, secara global ya. Saya hanya informasikan saja. Kemarin kan kalian sudah banyak sudah banyak yang diinformasikan, sudah banyak ilmunya yang diberikan sama Miss Isti sama Kak Dinda juga perihal dari CV tersebut ya. Nah ini yang umumnya yang saya berikan adalah ketika kalian mau membuat CV, diantaranya yang ada di dalamnya adalah yang pertama identitas diri. Identitas diri kalian dari mulai nama lengkap, alamat ya. Kalau misalkan kalian mau cantumin nomor telepon boleh nggak, cantumin email boleh nggak, untuk khusus untuk yang referensi kampus yang dikumpulkan ke kampus ini tidak usah mencantumkan nomor telepon dan email ya untuk yang referensi kampus. Tapi kalau kalian mau cari sendiri, mau misalkan usaha sendiri gitu, silakan cantumkan, malah harus ya mencantumkan nomor telepon dan email. Tapi kalau untuk yang referensi kampus tidak, karena sudah ada referensi dari kampus namanya ya. Jadi nomor telepon dan alamat email kalian ketika dikumpulkan CV-nya yang untuk kampus nggak usah cantumkan. Ya. Nah, identitas diri ini selain nama lengkap dan alamat, boleh kalian describe buat narasi ya, yang kemarin dikasih ilmunya sama Kak Dinda itu bagus ya. Kalian menceritakan, kalian describe boleh ya. Misalkan kalian saya anak dari beberapa saudara ya, misalkan mau masukin hobi di dalam describe itu juga nggak apa-apa, silahkan ya, identitas diri. Nah nanti kalian untuk layoutnya seperti apa, saya mau kalian coba kreasi. Saya tidak akan kasih, saya tidak akan berikan contoh layout, nanti akan sama plek ya. Jadi saya pengen kalian coba kreasinya gimana gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus ada di CV adalah pendidikan formal ya. Pendidikan yang ditulis hanya dari mulai yang SMK aja ya, biar jangan terlalu panjang, dari SMK atau SMA, kemudian yang sekarang sedang berjalan atau enggak yang terakhir. Misalkan kalian sekarang masih kuliah ya, masih kuliah, bisa kalian cantumkan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, posisinya kan masih berjalan sampai dengan sekarang. Berarti dari tahun kalian tahun 2018 ya. 2019 ya, oke. Dari 2019 sampai dengan sekarang berarti ya tahunnya ya. Biasanya gitu, dari 2019 sampai dengan sekarang. Jangan lupa cantumkan jurusannya apa. Teknik yang P3 Jakarta, kampus Jakarta Utara. Bisa pakai WA web, Pak, di download lagi Kapan dari sampai dengan laptop. kapan ya? Untuk yang pendidikan Dari HP di download, dikirim ke WA. Saya punya pendidikan non formal, Bapak silahkan WA-nya masukin ke dicantumkan sini nih ke aku. setelah pendidikan formal Harus ya. di-download lagi. Kalau misalkan Dari formalnya sudah dicantumkan, kalian punya pendidikan informal, pernah ikut kursus apa Iya. silahkan dicantumkan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dicantumin ya pendidikan non formalnya. Untuk yang pendidikan, ingat ya, ditulis dari yang SMK aja, jangan dari SD, jangan dari SMP, dari SMK aja terakhir ya. Yang SMK jurusan apa, dari tahun berapa sampai dengan lulusnya tahun berapa ya. Nah kemudian yang ketiga ada keaktifan organisasi. Untuk teman-teman yang aktif di organisasi mulai dari SMA sampai dengan kuliah, silahkan ditulis sebagai apa ya.
dituliskan juga, dicantumkan juga. Kemarin yang Miss Isti dan Kadida sampaikan, dan saya sangat setuju juga kalau orang yang ikut organisasi, teman-teman yang ikut organisasi, ini sebenarnya poin plus ya, poin plus. Ketika kalian sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja yang koordinasi dengan banyak orang, ya, komunikasi dengan banyak orang, ini pasti yang ikut organisasi otomatis sudah sedikit terlatih ya di dalam sebuah keorganisasian. Kita kerja di sebuah perusahaan itu sudah masuk ke dalam, kita masuk ke dalam sebuah organisasi di perusahaan itu ya gitu. Jadi kalau yang ikut organisasi mulai dari SMA atau SMK silakan dimasukin sampai dengan kuliah. Kemudian yang sudah punya pengalaman magang atau kerja silakan juga dimasukin, yang pernah PKL ya, yang sekarang lagi magang silakan dimasukin ke dalam CV juga pengalamannya ya, di PT apa, sebagai apa, dari kapan sampai kapan, atau enggak boleh juga dari tahun berapa sampai tahun berapa di PT apa sebagai apa. Yang penting jelas ya, yang penting jelas, sebagai apanya jelas. Boleh nggak Miss ditulis job desk-nya? Boleh, nggak apa-apa, asalkan nggak terlalu panjang ya, narasinya gambaran umum aja silahkan dituliskan. Kemudian setelah ada pengalaman magang atau kerja, prestasi yang pernah didapatkan, misalkan kalian pernah SMA ikut perlombaan apa, di kuliah juga ikut perlombaan apa, dan punya prestasi, menang, silahkan disampaikan, silahkan ditulis, dan sertifikatnya dilampirkan ya, kalau ditulis pernah punya prestasi apa, sertifikatnya dilampirkan juga, jangan cuma tulisannya doang. Nah, kemudian baru masuk ke dalam kemampuan atau skill. Nah, ini yang kemarin disampaikan. Ya, coba saya mau reminder. Dalam menulis kemampuan, tahapannya ada apa aja? Yo, yang kemarin disampaikan sama Miss Isti. Dalam menulis kemampuan atau skill, tahapannya ada apa aja? Ini penting nih. Nggak ada yang ingat Kak Fitri. Yang memahami, mengerti, sama mengetahui. Siapa itu? Siapa yang jawab? Laude, Miss. Apa laude? Apa aja ya? Kalau nggak salah sih mengetahui, memahami, sama mengerti. Jangan jawabannya, saya nggak mau jawabannya kalau nggak salah. Berarti nggak yakin. Iya, yakin saya, Miss. Yakin, saya yakin. Mengetahui, memahami, sama mengerti, Miss. Memahami, Mengetahui, sama mengerti, dan sama mengerti. mengerti. Oke, Ya. Laude tadi jawab memahami, mengetahui, dan mengerti. Gibran mau jawab apa? Mengetahui, mengerti, menguasai. Mengetahui, Mengerti, dan menguasai. Iya, ya. Mengetahui tahapannya beda dengan mengerti. Mengerti tahapannya lebih beda lagi dengan menguasai. Nah, ini kalian harus bisa menganalisa diri sendiri ya. Harus bisa menganalisa diri sendiri. Haidir, mata kuliah web. Mengetahui, mengerti, atau menguasai. Nah, ini harus paham. Ya, Gibran, mata kuliah filing. Ya, mengerti atau menguasai atau memahami. Logo Bapak. Iya, cari di Google logo Bapak, di copy, taruh di buat lihat. Ini tahapannya harus kalian ngerti semua, tapi nggak ada yang menguasai nih, ya. Jadi harus tahu tahapan-tahapan yang mana yang dalam tahap kalian menguasai, ya. Mana yang tahap sekedar cuman tahu, mana yang sekedar iya ngerti. Ya, paham ya? Jadi yang tadi Gibran sampaikan, sekali lagi apa Gibran? Biar teman-teman dengar. Mengetahui, mengerti, Dan menguasai ya. Mengetahui, mengerti, dan menguasai. Ya, Gibran tahu nggak mengetahui nggak web? Tahu pastinya ya Gibran ya. Tahu gitu. Mengerti apa enggak? Sedikit. Menguasai apa enggak? Tidak. Nah, itu tahapan-tahapannya ya. Gitu. Sama juga dengan Haidir, tahu enggak tentang filing? Tahu, Miss. Tapi ngerti enggak? Sedikit. Memahami enggak? Enggak. Nah, ini tahapan-tahapannya ya.
Jadi kalian harus bisa menganalisa diri sendiri dalam menulis kemampuan. Jangan semuanya ditulis hanya dalam batasan apa? Mengetahui aja ya. Wah, ini parah banget. Jadi selama kalian kuliah semester 1 sampai semester 4, berarti cuma tahu aja. Ngerti nggak? Belum tentu memahami apalagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa menganalisa mana kira-kira kemampuan yang saya kuasai, mana kira-kira kemampuan atau skill yang saya ngerti, mana yang saya hanya sebatas mengetahui. Kalau bisa jangan sampai ada dari skill atau kemampuan jurusan kalian yang hanya sebatas mengetahui, ya minimal mengerti atau menguasai, ya kecuali mata kuliah atau bidang yang di luar dari jurusan kalian, gitu ya teman-teman ya. Kemudian posisi yang diminati. Nah kalian dalam hal jurusan kalian ini backgroundnya misalkan anak IKA, pasti ada nanti jurusan yang diminatinya, posisi yang diminatinya ada web programmer, ya, web design. Kemudian masuk lagi ke programmingnya, ya. Terus kemudian ada lagi ke technical supportnya, ya. Ada ke saya menguasain banget nih database, tulislah database, ya. Jadi posisi-posisi yang memang diminati sama kalian dan kalian tahu passion kalian di situ, kekuatan kalian di situ, kalian kuasai materinya. Nah tulislah posisi yang diminati apa, minimal berapa, minimal 3 maksimal 5 ya Kak Fitri. Iya, maksimal 5. Ya, minimal 3 maksimal 5 ya, jangan cuma 1 atau 2 ya untuk posisi yang diminati. Nah kemudian yang terakhir ada referensi. Nah ini referensi wajib kalian tulis di paling bawah. Pada saat penulisan CV referensinya adalah saya, nama saya. Ini bisa kalian screenshot ya, nanti biar nggak salah lagi ketika menuliskan referensi. Ya, ada nama saya sebagai apa, terus kemudian alamat kampus, nomor telepon kampus, nomor handphone saya, sama email dari referensinya, ya, gitu. Oke teman-teman, sampai sini ada mau ditanyain nggak pada sesi konten di dalam CV? Paham semua ya, karena kemarin udah banyak ilmunya, saya cuma mengingatkan kembali, remind kembali, kira-kira ini poin-poin yang memang harus ada di CV, ya. Terus untuk desainnya gimana? Silakan kalian create sendiri, asalkan jangan terlalu rame, bikin seelegan mungkin, bikin semenarik mungkin. Menarik belum tentu harus banyak isinya ya, harus rame desainnya, enggak. Bikinlah seelegan mungkin yang menurut orang tuh ketika CV kalian masuk eye-catching gitu loh, jadi pengen dilihat gitu. Kenapa saya pemilihan pakai kertas Concord? Salah satunya adalah mungkin ketika dari sesi menganalisanya ketika CV kalian masuk ya ke HRD, ada beda sendiri gitu. Dari kertas otomatis berwarna kalau Concord ya. Kalau kalian pilih putih pun boleh, tapi itu biasa. Concord itu berwarna, otomatis akan menarik perhatian ya. Itu beda dengan kita pemakaian kertas putih yang sifatnya biasa aja sebenarnya. Oke teman-teman, suara saya masih terdengar nggak? Miss mau nanya lagi. Masih Miss. Masih ya? Miss mau nanya lagi. Masih Miss. Ya, siapa yang mau tanya? Budi Miss. Iya Budi, kenapa? Ini kan prestasi yang pernah didapat di SMA. Saya kan pernah dapat debat bahasa Indonesia, tapi harapan 3 Miss, tapi tidak ada sertifikat. Itu ditulis aja apa bagaimana? Gak apa-apa ditulis. Itu saja ya, tidak perlu melampirkan sertifikat. Soalnya kan emang tidak dapat untuk. Iya kalau harapan. Tapi kalau yang teman-teman yang lain, kalau misalkan yang ada silahkan dilampirin ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ditulis. Oke Miss, thank you. Oke, ada lagi? Miss, izin bertanya, ini terkait untuk yang prestasi juga. Siapa yang mau tanya ini? Uswatun, Miss. Iya, Uswatun. Ini tentang prestasi yang pernah didapatkan. Ini prestasinya, Miss, apa selalu tentang lomba atau yang misalnya ranking 1, ranking 2 di kelas waktu SMA itu boleh dimasukkan atau tidak? Ada sertifikatnya kan? Kalau
Kalau untuk sertifikatnya saya belum nanya sih, atau mungkin nanti saya hubungin lagi pihak kampus sekolahnya, Miss. Iya, biasanya sih yang dilampirkan atau yang dicantumkan adalah memang benar-benar prestasi yang pernah didapatkan di luar dari ranking ya. Kalau ranking kan itu udah biasa ya, udah biasa gitu. Tapi kalau misalkan di luar dari kegiatan nilai sekolah ya kegiatan ya, kegiatan kalau ranking kan itu memang udah ini ya, udah termasuk ya ke dalam sekolah, bukan prestasi yang di luar dari itu gitu. Jadi harapannya sih prestasi yang kalian masukkan adalah di luar dari unit-unit yang misalkan ranking ya gitu. Kayak tadi debat itu oke, silahkan ya. Apalagi yang olahraga pernah menang karate, bulu tangkis dan segala macam, silahkan dimasukin. Gitu ya, Ustazun ya. Baik Miss, terima kasih. Ya. Miss, nanya Miss. Siapa nih? Deden Miss. Deden? Ya. Iya, Deden. Deden kelas apa? IKA. IKA ya, oke. Sertifikat yang pas SMK dapat apa yang sertifikat uji kom itu bisa dimasukin nggak? Oh, uji kompetensi SMK ya? Silakan, nggak apa-apa. Kompeten nggak? Kompeten Miss. Oke, silakan, nggak apa-apa dimasukin. Pasti Miss. Ada lagi? Pak, kalau rebus dimakan harus dibuang dulu kulitnya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita masuk ke next ya, selanjutnya, materi selanjutnya. Ini harapan saya kita udah paham semua ya. Karena dari segi materinya kemarin udah dipaparkan banyak banget sama Miss Sisi sama Kak Dinda, berarti kalian tinggal buat-buat aja. Saya cuma merimain aja ya. Oke, kita masuk ke KKI. Kemarin pada saat seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, kita udah ada sosialisasi dari akademik, kemudian juga dari marketing, dan saya juga memberikan sosialisasi. Saya mau remind kembali aja untuk kuliah kerja industri, nggak banyak, karena kalian ini termasuk ke dalam mata kuliah ya, mata kuliah semester 5, yang mau tidak mau harus kalian ikuti nih kuliah kerja industri ya. Kuliah kerja industri pengertian umumnya dilakukan dengan batas waktu minimal 3 bulan pada perusahaan tertentu. Ingat ya, perusahaan. Jadi orientasi utama kita adalah perusahaan. Sekolah boleh nggak, Miss? Boleh, sebenarnya boleh sekolah ya, tapi orientasi pertama kita kalau bisa dicari dulu perusahaan ya teman-teman ya, karena kompleks pekerjaannya beda dengan sekolah gitu. Kalau sekolah bukan mendiskriminasi ya, tapi kalau sekolah kita tahu batasan administrasinya sampai mana ya, kita tahu. Tapi alangkah baiknya kalian memaksimalkan dulu untuk dapat di perusahaan ya, minimal 3 bulan. Terus kemudian perusahaan bisa direkomendasikan dari kalian masing-masing ataupun dari kampus ya. Misalkan Miss, saya belum dapat tempat magang sampai dengan saat ini, Miss. Kalau ada kebutuhan magang, saya boleh ya Miss direferensiin dari kampus. Oke, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang Miss saya udah dapat sendiri, Miss, saya punya kakak kerja di sini, jadi saya minta tolong untuk saya melakukan magang ya, atau KKI di perusahaan tempat kakak saya bekerja, silahkan juga. Tapi intinya kalian harus tetap komunikasi dengan kita ya, dengan tim CNP, dengan Kak Fitri, dengan saya, kalau kalian sudah mendapatkan perusahaan sendiri ya. Nah, nanti di pertengahan udah selesai, nanti di akhir Agustus ya, mulai Senin besok, saya sudah mulai membuat surat rekomendasi kepada beberapa perusahaan relasi dari kampus untuk menanyakan apakah bisa mahasiswa kami untuk melakukan magang di sana. Karena pada saat kondisi pandemi seperti ini, beberapa perusahaan yang tadinya juga menjalankan program magang ini diberhentikan sementara karena proses pandemi dan juga PPKM kemarin ya. Banyak kakak kelas kalian yang kemarin magang sifatnya berbayar ya. Kalau KKI ini nanti bisa kalian analisakan magangnya, tanamkan dulu
KKI ya. Tapi ada juga perusahaan yang seperti saya sampaikan pada saat kemarin di kelas, ada juga yang melakukan berbayar gitu. Tapi ketika saya membuat surat rekomendasi meminta untuk perusahaannya menerima mahasiswa kami, otomatis ini adalah tidak berbayar. Berbeda dengan perusahaan yang meminta, ya. Beda dengan perusahaan yang meminta. Beda dengan perusahaan yang meminta untuk kalian atau kampus meminta anak magang. Nah, ini ada dua nih. Ketika saya merekomendasikan kalian, Pak, saya punya anak mahasiswa 2, boleh nggak magang di sana? Silahkan. Biasanya ada perusahaan yang iya dan biasanya ada perusahaan yang no. Dia bilang iya ketika di perusahaannya ada slot, ada tempat untuk magang. Tapi kalau tidak, dia tidak memberikan. Nah, ada juga yang perusahaan minta ke Miss Amel, Bu Amel, saya sedang butuh anak magang. Nah, pasti akan saya tanya, Ibu, Bapak, ini magangnya berbayar atau tidak? Nah, jadi paham ya, ketika saya mengajukan, otomatis ini tidak berbayar, ya. Tapi ketika perusahaan yang meminta, saya akan tanya, ini berbayar atau tidak? Gitu, kebutuhannya magang orientasi kerja atau enggak, atau hanya magang yang sifatnya melaksanakan tugas dari si mahasiswa tersebut. Gitu. Sampai di sini bisa paham nggak? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, paham ya. Jadi teman-teman nanti ketika saya panggil, misalkan si A, si B, si C, si D, saya panggil, saya briefing, kalau nanti kalian saya tempatkan di perusahaan A, B, C, ini berarti saya sudah merekomendasikan kalian ya. Tapi saya tentunya akan tanya sama kalian, udah dapat tempat magang atau belum. Nah, makanya komunikasinya harus dua arah. Ketika kalian sudah dapat tempat magang sendiri, silakan lapor ke tim CNT, ya. Ketika belum pun, sampai dengan batas yang ditentukan sama akademik, mulainya kapan KKI-nya, silakan nanti lapor juga ke CNT. Semaksimal mungkin kita bantu untuk mencarikan tempat magang kalian. Kalau bikin soal kira-kira mah 20 esai semua. Matematik dulu di sini. Udah jadi PNS. Karena kalau berkelompok hanya butuh satu perusahaan aja, beda dengan individual. Kalau individual 2 tahun yang lalu masing-masing individual ya, jadi mereka harus cari masing-masing perusahaan. Tapi kalau dapat kelompok yang ada orang yang teman-teman kalian yang udah bekerja, silahkan bekerja. Nah, ketika kalian satu kelompok sama teman-teman yang belum bekerja sama sekali, silahkan cari ya, atau enggak minta bantuan sama tim CNT. Gitu teman-teman ya. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya KKI ini kalian membuat laporan tertulis dengan ketentuan judul dan perusahaan yang sudah dipilih oleh masing-masing kelompok. Nah, ini dia tadi ya. Misalkan kalian satu kelompok udah ada teman yang kerja, silakan dipilih mau pakai perusahaan siapa. Gitu. Nah, untuk yang anak IKA, mohon bersabar ya, untuk konsep KKI-nya saya belum tahu apakah harus di perusahaan atau kalian nanti akan bikin project sendiri. Nanti akan diinfokan sama akademik anak IKA ya.